Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, sebelum pergi ke Sakti, Nili memerintahkan Duan Jian agar tidak bertarung melawan Raja Iblis sebelum mencapai Pit 2 alam Heavenly Pit. Kemudian, Duan Jian bergegas pergi. Pintu masuk menuju Sakti Bulu Ilahi telah terbuka. Kini yang tersisa tinggal Nili dan teman seperguruannya. Nili berkata, kalau sekarang saatnya mereka berangkat, tetapi guru Nili akan tetap berada di sini untuk menjaga alam nether. Jadi, Nili dan yang lainnya akan diantar oleh Xiaoyu. Sesampainya di Sakti, akan ada orang lain yang mengajari mereka. Guru Nili tidak berharap Nili dan teman-temannya membuat masalah di Sakti. Nili bergumam, ternyata gurunya tidak ikut ke alam reruntuhan drakonik. Nili bersyukur, itu artinya dia akan menjaga kota Glory. Dengan begini, apakah kota Glory masih akan terkena bencana 2 tahun lagi? Keluarga keramat sudah hancur, dan Raja Iblis akan berada di alam reruntuhan drakonik. Selama penguasa alam nether masih hidup, tidak ada yang akan berani mengancam kota Glory. Tapi siapa orang yang bisa membunuh penguasa alam nether? Kalau sampai ada orang seperti itu, percuma saja Nili tinggal di sini. Nili berharap agar semua baik-baik saja. Nili memberikan bingkisan kepada penguasa alam nether atau gurunya sebelum ia berangkat ke alam runtuhan drakonik. Penguasa alam nether menerimanya. Kemudian dia berterima kasih dan menyuruh Nili dan teman-temannya segera berangkat. Mereka semua berangkat mengikuti Xiaoyu. Mereka pun terbang memasuki gerbang ke alam runtuhan drakonik. Penguasa alam nether merasa kalau Nili anak yang menarik sambil melihat bingkisan yang diberikan oleh Nili. Penguasa alam nether berkata, benda apapun dari dunia kecil tidak ada yang membuat penguasa alam nether tertarik. Penguasa alam nether membuka bingkisan tersebut, kemudian tersadar. Dia melihat ke arah gerbang masuk, kemudian menyebutkan namanya Nili. Berpindah ke tempat lain, tepatnya wilayah timur dari alam runtuhan drakonik. Wilayah ini adalah milik Sakti Bulu Ilahi, salah satu dari 6 Sakti Ilahi. Mereka mengelola banyak kota, serta miliaran orang. Murid dari divisi luar saja sudah menambah hingga jutaan orang. Semua itu dijelaskan oleh Xiaoyu. Dia kembali berkata, Sakti Bulu Ilahi dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu langit, dalam, dan luar. Tapi, jangan meremehkan divisi luar. Orang biasa tidak akan bisa masuk dengan mudah, dan hanya bisa kagum pada divisi luar. Tapi, divisi dalam lebih misterius lagi. Keberadaannya sudah seperti dongeng. Nili meminta Xiaoyu berbicara langsung ke intinya. Lu Piao menanyakan, bagaimana dengan mereka? Apakah akan langsung pergi ke divisi luar? Xiaoyu mengatakan, mereka akan pergi ke perguruan Sky Soul. Para jenius dari berbagai kota dan alam dapat memasuki perguruan Sky Soul untuk berlatih. Hari ini adalah hari perekrutan perguruan Sky Soul. Jadi, pada dasarnya, mereka ini adalah calon murid perguruan Sky Soul. Perguruan Sky Soul dibagi menjadi 5 distrik, serta memiliki tingkatan kekuatan sendiri. Distrik pusat adalah distrik terkuat, disusul dengan distrik timur, distrik barat, distrik selatan, dan yang terakhir adalah distrik utara. Tapi sebelum itu, mereka harus mengikuti ujian untuk menentukan distrik mana yang akan mereka tempati. Untuk menentukan di distrik mana mereka akan ditempatkan. Guan Yu, peringkat demigod Sakti Suyu, adalah salah satu calon murid. Dia berkata, kalau dia tidak akan pernah takut dengan ujian. Xiaoyu memberikan saran, terlepas dari peringkat legenda ataupun demigod, sebaiknya mereka membuang sikap sombongnya. Alam reruntuhan drakonik memiliki tingkat kultivasi, yaitu Heavenly Pit, Heavenly Star, Heavenly Axis, Down Dragon, dan Martial Ancestor. Dan setiap peringkat dibagi menjadi 9 tahap. Mereka yang berada di bawah Heavenly Pit dianggap sebagai alam Earthen Pit. Mereka belum membentuk Soul Pit-nya. Mereka yang belum membentuk Soul Pit-nya tidak pantas disebut ahli bela diri. Guan Yu terkejut mendengar penjelasan Xiaoyu. Dia berkata, dengan bakatnya, dia yakin masih bisa unggul. Kemudian dia melirik ke arah Nili. Nili pun bersikap cuek. Nili bergumam, kalau Guan Yu menganggap Nili sebagai saingannya. Padahal, saingan Nili yang sesungguhnya adalah Kaisar Sage dan Raja Iblis. Mereka menuruni anak tangga. Xiaoyu mengingatkan agar mereka hati-hati melangkah. Mereka memasuki tempat seleksi calon murid baru,
Terlihat para penguji sedang melihat catatan. Kemudian mereka menoleh ke arah Xiaoyu. Xiaoyu menyerahkan 3 buah surat rekomendasi murid baru. Penguji itu menerimanya. Dia menatap kelompok Nili. Mereka menyuruh petugas untuk mendaftarkan 3 nama murid yang ada di dalam surat rekomendasi tersebut. Setelah itu, membiarkan Xiaoyu membawa Nili dan yang lainnya masuk. Xiaoyu pun memimpin jalan. Terlihat sebuah bangunan. Di sana terdapat banyak orang. Bangunan itu sangat luas. Nili bergumam, kalau di tempat ini terdapat banyak orang. Jumlahnya kira-kira ribuan. Xiaoyu mengatakan, sebelum para jenius dari kota atau alam bawah memasuki perguruan Skesol, akar spiritual mereka harus diuji terlebih dahulu. Xiaoyu menjelaskan, akar spiritual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu langit, bumi, dan manusia. Kemudian, setiap jenisnya dibagi menjadi 9 tingkat. Semakin tinggi akar spiritual, semakin besar pula potensi yang mereka miliki. Juga, semakin cepat mereka mengelola energi langit. Lu Piao menanyakan tingkatan Xiaoyu. Xiaoyu melirik ke sekitarnya, kemudian berkata, kalau dia memiliki akar spiritual langit tingkat 7. Nili yang mendengar itu sedikit terkejut. Orang-orang di sekitar yang mendengar itu juga terkejut. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Lu Piao tidak mengerti kenapa orang-orang pada terkejut. Kemudian, Nili berkata ke Lu Piao, kalau akar spiritual tingkat manusia saja sudah cukup bagus, sedangkan akar spiritual bumi tingkat kelima sudah dianggap sebagai jenius. Akar spiritual langit tingkat 7 itu sangat langka. Nili yakin dari seluruh orang yang memiliki tingkat itu di perguruan Skesol kurang dari 1000. Mendengar yang dikatakan Nili, Lu Piao menjadi terdiam. Kemudian dia berkata, kalau begitu, akar spiritual langit tingkat 7 adalah jenius dari para jenius. Nili pun membenarkan pernyataan Lu Piao, kemudian bergumam. Tetapi, Xiaoyu belum membentuk pit soul pertamanya. Bukankah di usianya sekarang, seharusnya dia sudah membentuknya? Dibandingkan dengan Xiaoyu, Nili cuma orang biasa. Di kehidupan sebelumnya saja, Nili cuma berada di akar spiritual bumi tingkat 7. Dan Nili bisa berada di puncak kultivasi pun karena bantuan dari buku roh iblis panah. Kali ini, mungkin Nili tidak punya buku itu lagi. Tapi, dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, kecepatan kultivasi Nili tidak akan terlalu lambat. Lu Piao mengatakan ke Nili, kalau dia terlalu gugup. Selain dari ujian kekuatan jiwa, Lu Piao selalu di peringkat terakhir. Nili mengatakan kalau ujian akar spiritual itu sedikit berbeda dari ujian ranah jiwa. Walaupun Lu Piao tidak memiliki akar spiritual tingkat tinggi, dengan teknik kultivasinya, Lu Piao masih bisa mencapai level kultivasi yang sangat tinggi. Guan Yu yang mendengar perkataan Nili meremehkannya. Terlihat para penguji sedang memberikan hasil ujian dari para calon murid. Murid yang memiliki akar spiritual manusia tingkat 3 dipulangkan. Begitu pula yang tingkat 2. Lu Piao menanyakan ke Xiaoyu, apa maksud dari perkataan penguji tersebut? Xiaoyu menjelaskan, kalau itu artinya perguruan Skesol hanya menerima orang yang memiliki akar spiritual manusia di atas tingkat 5. Mendengar hal itu, Lu Piao menjadi semakin gugup. Dia merasa kalau peraturannya sangat ketat. Lu Piao tidak bisa pulang kalau seandainya dia tidak diterima di sini. Guan Yu mengatakan, tidak berguna. Nili yang mendengar itu menjadi tersinggung. Xiaoyu menengahinya. Dia mengatakan, kalau perguruan Skesol melarang adanya perkelahian, kecuali di panggung pertempuran. Mereka yang melanggar akan dihukum, mungkin bisa sampai dikirim ke penjara es. Nili dan Guan Yu adalah murid dari ayahnya Xiaoyu. Xiaoyu tidak mau mereka berdua berkelahi setelah datang ke alam reruntuhan drakonik, dan meminta menanggapi dengan serius perkataan Xiaoyu. Kalau mereka membuat masalah, Xiaoyu tidak akan mau membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Guan Yu pun meminta maaf kepada Xiaoyu. Guan Yu merasakan kalau Nili kelihatannya sangat dekat dengan penguasa alam nether, dan mempertanyakan apakah Xiaoyu juga melindunginya. Karena begitu, Guan Yu akan menjaga sikapnya. Dia tidak ingin dianggap jelek oleh Xiaoyu. Seseorang datang, dia berkata, bukankah ini sejenius Xiaoyu dari distrik barat? Dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Xiaoyu. Itu sangat kebetulan. Orang itu bernama Hualing. Xiaoyu berkata, sebaiknya Hualing membereskan urusannya di sini dan pergi dari sini. Xiaoyu tidak mempunyai waktu untuk menghiburnya. Nili merasakan kalau hubungan Xiaoyu dengan Hualing tidak baik.
Hualing ini kemungkinan sudah membentuk pit soul-nya. Ada cukup banyak orang yang mengikutinya. Mereka pasti kandidat yang dibawa ke sini seperti Nili. Hualing menyentuh pundak Xiaoyu, tapi Xiaoyu melepaskannya. Hualing berkata, Xiaoyu masih seperti biasanya. Xiaoyu berkata, sejak kapan mereka akur? Kemudian Hualing menjawab, kalau Xiaoyu tidak perlu mengatakan hal yang menyakitkan seperti itu. Ayah mereka berdua adalah eksekutif dari Sakti Bulilahi. Jadi, Xiaoyu tidak perlu bertingkah seakan-akan melihat musuhnya setiap kali mereka bertemu. Hualing melihat Nili dan kelompoknya. Dia mengatakan, kali ini Xiaoyu membawa 3 murid baru dari dunia kecil. Tapi tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, dan menjelekkan dunia kecil milik Xiaoyu. Kandidat yang dibawa oleh Hualing mentertawakan kandidat yang dibawa oleh Xiaoyu. Nili menanyakan ke Xiaoyu, apakah dia ada masalah dengan Hualing? Xiaoyu mengatakan, kalau ayah Hualing memiliki jabatan yang sama dengan ayah Xiaoyu. Mereka berdua adalah penegak hukum dari Sakti Bulilahi divisi luar. Ayah Hualing selalu berselisih dengan ayah Xiaoyu demi mendapatkan pangkat tinggi. Tapi Nili tidak perlu khawatir dengan mereka. Kalau mereka hanya besar mulut saja. Hualing yang memperhatikan Xiaoyu dan Nili bergumam. Kalau Xiaoyu pasti sedang membicarakannya. Hualing berkata, kalau ujian mereka akan segera dimulai. Dia penasaran dengan tingkat akar spiritual 3 murid yang dibawa oleh Xiaoyu dari dunia kecil. Xiaoyu menjawab, kalau Hualing tidak perlu cemas. Dalam hati, Hualing bergumam, akar spiritual langit tingkat 7, tapi masih belum membentuk pit soul-nya. Xiaoyu tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Hualing memiliki akar spiritual bumi tingkat 7, dan tingkat kultivasinya juga sudah berada di 3 pit Heavenly Pit. Kultivasi Xiaoyu belum naik lagi. Suatu saat, Hualing pasti akan melampauinya. Dia tidak berharap mitos itu benar. Perguruan Sky Soul memiliki mitos, yang konon katanya semakin lama seorang ahli bela diri dengan akar spiritual langit berada di peringkat Earthen Pit, kultivasi mereka akan semakin cepat begitu mereka membentuk pit soul-nya. Namun, belum ada ahli bela diri dengan akar spiritual langit di perguruan Sky Soul yang berada di peringkat Earthen Pit dalam waktu yang lama. Di antara murid generasinya, hanya Xiaoyu yang masih belum membentuk pit soul-nya. Penguji mengumumkan hasil ujian seorang kandidat dengan akar spiritual manusia tingkat 9 dan tingkat 7 memasuki divisi selatan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.